Oke. Masih ada pertanyaan berkaitan dengan itu? Kalau dilihat latar belakang profesi Abang ini kayak peternak atau saya tuh mau apa ya? Biasanya kalau peternak itu kan bersifat nomaden ya, berpindah. Nah ini disuruh menetap kan? Iya. Nah bagaimana itu? Tapi menetapnya tidak lama. Oh gitu. Karena memang bangsa waktu itu nomad, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Apalagi nanti ketika ngomong ternak ini berkaitan dengan pada rumput. Jadi kalau apabila di sini pindah lagi, itu membuat kemah lagi, pindah lagi. Itu kayak orang Jawa yang pelihara bebek. Pelihara bebek, itu membawa bebeknya ke Sumatera. Sehingga ketika di sana panen, bawa ke situ bebeknya, dia camping di situ. Terus di situ udah mau ditanam, pindah lagi ke tempat lain. Sirkus. Oh sirkus. Nanti berbeda dengan sudah sekunder. Kalau yang ini memang masih nomaden, jadi nanti pindah. Sampai nanti orang Israel benar-benar punya tanah. Itu baru pada zamannya orang Israel memasuki tanah. Itu sesudah Yosua. Jauh sekali kan. Tapi terus jalan-jalan. Saya itu dan tadi kita sudah mengakui perbuatan iman Abraham. Tapi dari bacaan-bacaan ini saya tidak melihat ada sesuatu yang dipegang oleh Abraham untuk dia bisa beriman kuat seperti itu. Misalnya, apakah ada tanda, misalnya tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham, nanti kau akan punya anak, dan itu dijanjikan ya sebanyak ini, hanya sebanyak ini ya, sebanyak biji tanah, sebanyak bintang. Tapi tidak ada diberitahu Allah bahwa akan ada tanda yang akan menunjukkan kapan itu peristiwa akan terjadi, kapan lahirnya anaknya. Tidak ada. Hanya memang kalau untuk saya sih secara karena sudah ada Alkitab, saya bisa membaca dari sini ada janji-janji Allah yang membuat saya beriman. Tapi Abraham tidak ada kan? Gimana itu caranya? Abraham ini itu memiliki kepercayaan yang sangat biasa itu justru karena tidak melihat bukti yang pada waktu itu konkret. Jadi unsur penyelenggaraan ilah sekalipun tanpa suatu pengharapan, orang masih berharap. Itu yang luar biasa. Kadang-kadang kan yang dituntut dari kita ini kan, Tuhan aku mau percaya kepadamu, tapi buktinya mana? Ketika tidak ada bukti itu, seringkali ya orang lalu habis. Tapi justru Abraham itu bagaimana dia mengandalkan Allah di dalam hidupnya, percaya akan rahmat Allah itu menyertainya, sekalipun dia sendiri saya kira tahu bahwa tanpa suatu pengharapan dan berharap dari peristiwa hidup yang dia tetap berjalan. Nah inilah yang sangat kira luar biasa. Yang kadang-kadang terjadi itu ketika kita tidak melihat bukti itu mogok, tidak berjalan. Sedangkan Abraham ini kan terus berjalan terus. Itu yang saya katakan tadi. Dikaitkan dengan situasi. Kalau saya lihat tadi Abraham punya banyak harta, ternaknya, emas peraknya. Jadi kita juga belum tahu sebenarnya dari mana dia dapat itu. Nah, kalau ternak itu memang diternakkan. Sementara emas dan perak sulit membayangkan itu ada barang itu
dari Alkitab ini belum ada terbaca. Sekali di mana ada tambangnya. Saya tidak mau mengatakan apa-apa mengenai itu. Tetapi Bapak, pada waktu itu yang terjadi itu orang tukar menukar darah. Hasilnya berapa? Jadi tidak harus misalnya Abraham punya tambang. Tetapi bahwa ada bangsa-bangsa lain. Jadi saya katakan, maka contohnya tadi saya bilang terakhir itu. Jadi ada bangsa-bangsa lain yang punya keahlian pada waktu itu, sehingga dia bisa bertukar barang. Misalnya seperti itu. Kenapa misalnya kambing? Karena pada waktu itu kulit domba itu menjadi penting. Karena orang belum semuanya pakai pakaian seperti kita. Misalnya seperti itu. Itu adalah tukar menukar. Apakah sudah pakai uang pada waktu itu? Belum. Dari tadi kita mengatakan bahwa Abraham mempunyai iman yang kuat dan luar biasa, tapi tidak disinggung mengenai kebiasaan hidupnya, misalnya berdoa atau apa, begitu loh. Saya tahu Jadi ada itu kan ada. Misalnya beribadahnya tentu berbeda dengan kita. Tadi maka misalnya sampai di tempat berhenti mendirikan mesbah. Nah itu berdoa. Lalu kemudian saya singgung tadi di bawah pohon tarbantin mendengarkan pengajaran. Nah misalnya seperti itu. Jadi memang tidak ada membaca kitab itu pada waktu itu belum punya kitab. Ya. Itu Taurat pun belum ada. Terus dari kemarin sejak kejadian 1 yang kita lepas, kita menemukan tradisi. Ini tadi ada sedikit Jadi kalau pakai RRR gitu biasanya Elohim gitu, berarti memanggil Elohim. Nah itu. Nah kemarin juga ada yang bertanya, nah ini D-nya kapan? D-nya itu nanti kita ulangan. Apakah ada hubungannya antara perubahan nama Abraham menjadi Abraham dengan kepercayaan Jawa yang kalau ganti nama itu lebih beruntung? Betul. Itu nanti jangan cepat-cepat ya. Karena janjinya itu belum nanti. Jadi pergantian nama itu ada tandanya. Tadi Pak Purba itu minta tanda, nanti ada tandanya. Kapan mulai orang disunat itu nah. Ada lagi? Cukup ya? Kalau cukup kita selesai hari ini. Bahannya sudah saya kasihkan kepada Bapak Ibu, silakan nanti dibaca ya. Lalu kemudian berikutnya, pertemuan berikutnya ya lihatnya itu Bapak Ibu baca sendiri ya, dari mulai bab 15 dan sampai sekurang-kurangnya itu bab 19. Jadi 15 sampai 19. Nah, Bapak Ibu begini. Saya lihat kalendernya ya. Sekarang tanggal 27. Minggu depan tanggal 6. Tanggal 6 itu saya tidak bisa. Karena saya rapat di Palembang, rapat Dewan Imam. Dan minggu berikutnya juga kita tidak bisa. Karena tanggal 13 itu kita bersama
melakukan pembukaan 100 tahun Perpek Apostolik dan 100 tahun kehadiran SDI di Indonesia. Pembukaan 13. Dua kali pertemuan dilewati. Seandainya Bapak Ibu mau, nah itu saya hanya bertanya saja. Kalau tidak mau, jawab tidak mau. Seandainya Bapak Ibu mau, itu misalnya kita bisa membuatnya misalnya minggu malam tanggal 12. Itu saya di rumah. Boleh mau. Ganti hari mau. Seandainya mau loh, itu saya tanya kok. Mau lah mau. Karena kalau lewat 2 minggu itu rasa-rasanya Tanggal 12. jadi kalau memang mau, saya usulkan tanggal 12 hari Minggu malam. Malam Senin. Tanggal 12 ya, Pak? Ya. Oke? Jadi yang bisa silakan datang bahannya itu. Bab 15 sampai 19. Bab 15 sampai 19 supaya cepat selesai. Yang